pada seluruh anggota populasi itu bersifat merusak. Nah, maksudnya bisa merusak itu gimana ya Pak? Kenapa bisa merusak dan dari mana? Merusak ketika apa? Ketika bias tadi. Iya Pak, sama ya Pak? Konteksnya yang mana sih tadi? Sorry. Konteksnya ketika data bias itu bisa merusak gitu ya? Konteksnya itu Pak, kalau misalnya sampel ini digunakan karena jika melakukan pengamatan pada seluruh populasi itu bisa merusak. Nah, bisa merusaknya ini dari mana Pak? Kenapa? Oh, jadi maksudnya bukan kalau ke seluruh populasi ya. Kalau ke seluruh populasi berarti hasilnya akan makin valid nih. Jadi gini, apakah PJJ ini memberi efek lebih berat, memberi tekanan atau beban belajar lebih berat pada mahasiswa? Kalau kalian tanya ke seluruh mahasiswa, ya sudah, itulah hasilnya gitu. Nggak mungkin nggak valid. Karena apa? Ya memang populasinya ditanya semua gitu. Berarti kalau misalnya pada seluruh populasi itu jadi makin valid ya Pak? Iya, makin valid, benar. Tetapi konteksnya akan merusak itu ketika sampling yang kalian lakukan itu tidak tepat. Samplingnya ya. Jadi misalkan tadi sampling, misalkan kita ingin mengetahui efek PJJ terhadap mahasiswa PKN STAN, kalian ambil sampel. Nah, tetapi sampel yang kalian ambil, yang menurut kalian mudah-mudah saja cara ngambilnya. Dengan cara gimana? Kalian data saja teman-teman kalian yang kalian kenal atau teman-teman sekelas kalian saja. Nah, bisa jadi ini bias hasilnya karena bisa jadi yang dirasakan oleh teman-teman kalian di semester 5 ini itu hasilnya berbeda dengan yang dirasakan oleh semester 3 gitu. Atau yang di akuntansi ini mungkin beda apa yang dialami dengan di jurusan lain, di jurusan pajak atau bea cukai atau manajemen keuangan. Gitu. Jadi harus ada keterwakilan dari semuanya untuk menghindari adanya bias. Gitu maksudnya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, selain Bella, tadi ada lagi yang mau bertanya? Sorry, Baby tadi. Halo Pak, izin bertanya. Iya, silakan, Mara. Kan untuk metode pengumpulan sampling itu kan beragam ya Pak. Nah, dari beberapa metode tersebut emang apakah memberikan validitas yang berbeda? Terus kira-kira di antara beragam metode sampling itu yang sering digunakan tuh yang seperti apa ya Pak? Terima kasih. Oke, makasih. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini akan kita jawab di materi di bawah ini ya. Jadi ini kalau gitu sambil saya lanjutkan. Jadi ada tipe data. Data kalian tahu ya. Tadi ukuran-ukuran populasi itu kita namakan parameter. Jadi ada namanya standar deviasi populasi, rata-rata populasi, kemudian mean, modus, median populasi, varian populasi. Nah, ini semua ukuran-ukuran ini kita namakan parameter ketika ukuran-ukuran ini adalah merupakan ukuran populasi. Oke. Nah, kalau kita punya ukuran-ukuran populasi, maka kita juga punya atau kita juga bisa hitung ukuran-ukuran sampel. Nah, ukuran-ukuran sampel itu kita namakan statistik. Nah, ini tanpa S ya. Jadi tanpa S. Statistik itu adalah ukuran sampel. Ukuran perhitungan, ukuran-ukuran sampel. Nah, data itu punya dua jenis. Secara garis besar ada kuantitatif, ada kualitatif. Kuantitatif, secara simpel kalian bisa pahami data yang sifatnya numerik. 0, 1, 1,5, 3, 4 gitu ya. Kuantitatif. Sementara kategori data yang bersifat non-metrik atau tidak berbentuk angka. Misal gender, terus juga ukuran baju S
M, L, seperti itu. Atau warna, itu adalah kategori. Nah, untuk kuantitatif sendiri, itu ada discrete, ada continuous. Gitu ya. Ada discrete, ada continuous. Discrete itu apa? Discrete itu adalah ketika data angka itu merupakan hasil perhitungan. Seperti apa? Jumlah orang. Jumlah orang itu hasil perhitungan, 1, 2, 3. Dia tidak ada desimalnya. Tidak mungkin orang itu kita tulis 3,5 orang. Nah, itu nggak mungkin. Tetapi kalau untuk continuous, itu data yang berbentuk desimal. Atau bisa kita bilang juga data hasil pengukuran. Jadi kalau diukur, misalkan suatu meja diukur 3,5 meter. Atau tinggi orang, itu 169 cm atau 1,69 meter. Seperti itu. Nah, itu hasil pengukuran. Nah, data dari discrete dan continuous sudah. Data itu juga ada 4 level pengukuran ya. Yang pertama itu adalah nominal, yaitu ketika data berbentuk kategori dan masing-masing kategori itu tidak bisa kita tidak bisa urutkan. Ada jawaban yes dan no. Ada jawaban yes dan no. Ini nggak bisa kita urutkan apakah yes itu lebih tinggi daripada no atau sebaliknya, tidak bisa. Atau pria dan wanita, tidak bisa kita bandingkan wanita itu lebih tinggi daripada pria atau pria lebih tinggi dari wanita. Atau juga misalkan warna, ini nggak bisa kita urutkan, apakah merah dulu atau hijau dulu atau kuning dulu dan selanjutnya. Itu nominal. Nah, lanjut ke level berikutnya. Di atas nominal ada ordinal. Ordinal itu sudah menunjukkan tingkatan. Contohnya adalah grading kalian. Dari A itu lebih baik daripada A minus lebih baik daripada B plus lebih baik daripada B, dan seterusnya. Itu level ordinal. Contoh lain adalah ukuran baju. Ukuran baju itu skala ordinal, di mana S lebih kecil daripada M lebih kecil daripada L lebih kecil daripada XL, dan seterusnya. Nah, lanjut lagi ke tingkat pengukuran yang selanjutnya adalah level interval. Nah, di level interval ini, data sudah berbentuk angka. Ya. Data sudah berbentuk angka, namun demikian, di sini belum ada zero starting point. Gitu ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya di sini tidak ada data yang kemungkinan memiliki nilai 0. Itu tidak dimungkinkan. Contohnya apa? Contohnya adalah tahun lahir misalkan. Tahun lahir pegawai. Nah, tahun lahir pegawai itu tidak mungkin lebih kecil daripada 1950 gitu, karena sudah pensiun. Kemungkinan mulainya paling rendah ada di 1960. Paling tinggi pun juga mungkin hanya 2001 atau 2002, seperti itu. Jadi untuk interval level of measurement itu adalah data berbentuk angka tetapi belum ada zero starting point. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini level rasio. Nah, ini adalah level yang paling tinggi di mana data berbentuk angka dan dia memiliki zero starting point. Misalkan apa? Misalkan jumlah buku yang dimiliki mahasiswa mulai dari 0 sampai misalkan 20 gitu. Atau misalkan harga bisa juga tergantung ya. Konteksnya harga apa nih? Kalau harga seluruh barang bisa jadi ada barang yang sama sekali tidak ada harganya. Dalam arti seseorang bisa berikan itu secara free, secara gratis. Gitu. Kalau konteks di situ seluruh harga barang, maka harga barang bisa mencapai titik 0 gitu. Tetapi kalau misalkan harga laptop dengan spesifikasi tertentu, maka kita bisa katakan juga ini ada di level interval. Mungkinan orang akan penjual itu akan menjual laptop pada
spesifikasi tertentu itu di harga misalkan 7 juta sampai 8 juta. Nah, range-nya ada di situ. Nah, maka kita bisa kategorikan itu levelnya level interval. Jadi ini tergantung gimana kalian mengasumsikan datanya gitu ya. Nah, kita belum masuk tadi ke pertanyaan terkait dengan metode sampling ya, masih ada di bawah. Kita masih lanjut dulu di sini. Jadi, success in introductory statistics course typically require more common sense than mathematical expertise. Jadi, kita di sini mengharapkan kalian bisa mendapatkan common sense terkait statistiknya. Namun demikian, kalian juga harus bisa tetap menguasai perhitungan-perhitungan statistiknya. Tetapi tanpa common sense yang baik, akan susah untuk kalian memahami atau menyelesaikan persoalan-persoalan statistiknya. Jadi gitu ya. Nah, ini kesalahan-kesalahan dalam statistik, kesalahan penggunaan dalam statistik, misuses of statistic. Jadi ada dua. Yang pertama itu karena kesengajaan, yaitu evil intent on the part of dishonest people. Yang kedua karena ketidaksengajaan, unintentional error on the part of people who don't know any better. Jadi kalau kesengajaan ya contohnya tadi ada yang sengaja meninggikan suatu hasil polling, tujuannya apa? Untuk meningkatkan nilai popularitas salah satu calon misalkan gitu. Nah ini menggunakan dengan hasilnya apa, tapi yang ditampilkan seperti apa. Ketika berbeda itu adalah unsur kesengajaan dalam kesalahan penggunaan statistik. Yang kedua, karena ketidaksengajaan. Nah, misalkan kalian belum tahu cara melakukan analisis statistik yang datanya itu adalah data kategori. Kalian asumsikan sama dengan penggunaan alat statistik menggunakan data angka atau data numerik gitu. Sehingga hasilnya sebenarnya tidak tepat ketika kita pakai alat statistik yang sifatnya kategori gitu ya. Nah, karena ketidaktahuan kalian, maka muncullah kesalahan penggunaan statistik secara tidak sengaja. Nah, kedua-duanya ini bisa menghasilkan kesalahan pengambilan kesimpulan. Seperti itu. Nah, saya mau tanya dulu deh di sini. Menurut kalian, dari grafik A dan B, mana yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Kalian bisa jawab? Menurut saya yang apa? Ya, menurut Munir yang A. Saya B, Pak. Oke. Menurut Ihsan juga A. B, Pak, karena titik nolnya bukan berarti dia nggak punya penghasilan gitu, Pak. Menurut Ihsan yang A atau yang B? B, Pak, B. Yang B, oke. Itu yang B. Menurut Munir yang A. Menurut siapa lagi tadi? Baby ya? Yang B. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat di A itu grafik dimulai dari titik 0 sampai 4000. Sementara di grafik B kita mulai dari 3000 sampai 33.000. Nah, di sini sebenarnya yang lebih proper secara statistik itu adalah yang A. Gitu ya. Kenapa? Karena kita ingin melihat ini secara keseluruhan. Jadi kita tidak ingin melihat dikhawatirkan ya kalau kita melihat yang B
ini seperti gap-nya itu seperti 90%-nya. Ya, gap antara California dengan Nevada, personal income-nya itu seperti berbeda 90%, seperti itu. Sementara, mungkin perbedaan gap-nya itu hanya sekitar 10%, gitu ya, sebesar 2000 itu sekitar 10%-nya Nevada gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat grafik yang B, dikhawatirkan ya kita salah menginterpretasikan gitu. Jadi terlalu exaggerated gitu ya, melebih-lebihkan. Jadi yang lebih proper yang A. Begitu juga di grafik yang ini. Di grafik yang ini sebenarnya kalau kita ngelihat secara mata, mungkin mata lebih suka gitu ya melihat yang B. Kenapa? Karena lebih interaktif, 3 dimensi, lebih cantik gitu ya. Gambarnya lebih menarik. Tetapi ini bisa memberi interpretasi yang salah karena besaran tabungnya ini Jepang ini seperti 1/10-nya USA gitu. Sementara pada kenyataannya Jepang itu daily oil consumption-nya hanya 1/4-nya USA, tidak sampai 1/10-nya USA gitu. Nah ini kan karena lebar tabungnya ini berbeda, padahal harusnya lebar tabungnya sama nih, gitu ya. Jadi akan lebih proper kita tampilkan yang A dibandingkan yang B. Nah di sini kita mulai batch sample. Tadi mungkin saya sudah sering singgung, batch sample ya cara mengambil sampel secara voluntary itu mungkin menghasilkan hasil yang jelek gitu ya, yang buruk karena dalam voluntary response sample itu contohnya gini, kalian sebar kuesioner secara online gitu ya, disebar kepada semua masyarakat umum dan membiarkan masyarakat mengisi. Nah, di sini kelemahannya adalah yang akan mengisi itu bisa jadi ada kecenderungan orang-orang yang tertarik atau yang tidak ingin menyembunyikan sesuatu informasi atau punya ketertarikan tertentu dengan penelitian ini, pada penelitian ini gitu. Ambil contoh misalkan gini, di sini ingin dibangun suatu infrastruktur, misalkan jalan tol, disebar kuesioner. Bisa jadi orang yang tidak setuju dengan pembangunan jalan tol itu agak malas untuk mengisi kuesioner online tersebut. Gitu. Tetapi orang yang punya kepentingan tertentu, wah kalau ada jalan tol, ini saya bisa melaju dari titik A ke daerah B, ini lebih cepat nih, saya punya interest tertentu dengan rencana ini, maka dia akan lebih semangat untuk menjawab. Jadi hasil yang muncul adalah nanti bagus gitu ya. Padahal pada kenyataannya belum tentu masyarakat itu secara keseluruhan itu menyambut baik. Seperti itu. Nah ini kelemahan dari voluntary response sample. Dan ini justru yang sering dilakukan untuk mengakomodir banyaknya responden gitu. Oke, saya tanya lagi nih, correlation dan kausalitas. Ada yang bisa bedakan antara korelasi dan kausalitas? Apa yang dimaksud korelasi? Apa yang dimaksud kausalitas? Ada mau coba jawab? Izin mencoba menjawab, Pak. Kalau korelasi ini, kalau korelasi itu berhubungan tapi nggak ada sebab akibat, Pak. Tapi kalau kausalitas, dia tuh juga berhubungan tapi hubungannya tuh ada sebab dan ada akibatnya, gitu. Menurut saya. Oke, ya. Bisa kasih contoh, Salva, bagaimana
contoh untuk korelasi, bagaimana contoh untuk kausalitas. Contohnya belum ada gambaran sih, Pak. Belum ada. Atau yang lain, ada yang mau coba beri contoh? Ya, tadi yang sudah disampaikan Safa sudah cukup baik. Yang dimaksud dengan korelasi itu adalah hubungan dua variabel yang menyatakan kereratan hubungan tanpa memperhatikan sebab dan akibatnya. Sementara kausalitas adalah hubungan dua variabel yang menunjukkan sebab dan akibat. Sekarang ada yang mau kasih contoh nggak? Seperti apa hubungan kereratan, korelasi, atau hubungan kausalitas? Itu contohnya seperti apa? Yang coba bisa jawab. Oke, nggak ada. Pak, coba contoh kausalitas. Ya, coba ya sih gimana? Kan itu ada sebab akibat. Jadi misalnya contohnya kayak tingkat pendidikan kita itu mempengaruhi kemampuan kerja seseorang. Misalnya kayak gitu, Pak. Jadi di tingkat pendidikan itu bisa mempengaruhi kemampuan kerja. Oke, kausalitas itu ya. Oke. Kalau yang korelasi gimana? Punya contoh nggak? Ya sih. Belum, Pak. Belum. Ya. Oke, jadi bisa saya tambahkan. Jadi yang dimaksud korelasi tadi hubungan keeratan antara dua variabel. Contohnya seperti ini. Nilai. Nah, nilai lagi paling gampang. Dan paling bisa kebayang sama kalian ya. Nilai ekonomi makro dengan nilai audit. Biasanya semakin tinggi nilai ekonomi makro, semakin tinggi juga nilai auditnya. Ya, itu hubungan keeratan. Itu kita bisa lihat tingkat keeratan hubungannya, seberapa besar keeratan hubungannya. Apakah memang berkorelasi atau tidak berkorelasi. Tetapi nggak bisa kita katakan, oh nilai audit mempengaruhi nilai ekonomi makro. Itu tidak. Karena tidak ada hubungan sebab akibat di situ. Ya. Nah, sementara hubungan sebab akibat, contohnya seperti lama belajar dengan nilai. Gitu. Nah, lama belajar itu secara common sense, ya, common sense itu mempengaruhi hasil akhir kalian, hasil ujian kalian, mempengaruhi nilai mata kuliah kalian. Jadi semakin lama belajar, semakin tinggi juga biasanya nilai ujiannya. Itu kausalitas. Tetapi seberapa besar pengaruhnya, nah itu bisa ditunjukkan dari besarnya tingkat kausalitasnya gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi itu kesalahan-kesalahan ya. Jadi ini kita masih bicara kesalahan-kesalahan terkait dengan statistik gitu ya. Jadi grafik, cara membaca grafik jangan sampai salah, sampel jangan terlalu kecil, terus harus bisa bedakan hubungan korelasi dan hubungan kausalitas. Kemudian sampel jangan terlalu kecil, karena kalau sampel terlalu kecil tidak akan representatif. Kalau kalian ingin menganalisis efek PJJ pada mahasiswa instan, jangan hanya menggunakan 3 sampel atau 5 sampel, terlalu sedikit gitu ya. Nah, cara menghitung persentase juga kalian harus benar. Bisa jadi perhitungan persentasenya itu tidak tepat gitu ya. Contohnya adalah berapa waktu yang kalian gunakan untuk belajar selama 24 jam, 1 hari 1 malam. Nah, persentase, kalian hitung dalam persentase mungkin 40%, 50% gitu ya. Nah, tapi ada mungkin yang menulis 100%. 100% sebenarnya sudah secara common sense sudah nggak tepat nih. Nah, mungkin orang belajar 24 jam full gitu ya, dalam 1 hari 1 malam. Tapi secara alokasi waktu ini masih bisa gitu ya. Alokasi waktunya masih ada. Di slot 24 jam itu mau ngapain aja.
Kalau memang benar-benar untuk belajar full, nggak ngapa-ngapain lagi, berarti itu 24 jam 100%. Nah, tetapi kalau misalkan sudah 100%, terus orang ingin menunjukkan sesuatu, saya itu punya effort yang sudah sangat besar dalam belajar, sehingga dia menuliskan 120%. Maka persentase ini menjadi sudah salah. Gitu ya. Cara mengukur persentasinya sudah tidak tepat. Gitu. Jadi hati-hati dalam mencantumkan nilai persentase. Loaded question juga sama. Gimana cara kita itu menyampaikan pertanyaan. Di sini ada contohnya. Too little money is being spent on welfare versus too little money is being spent on assistance to the poor. Ini bisa memberikan hasil yang berbeda. Kalau ditanya apakah pemerintah memberi anggaran yang kecil untuk kesejahteraan masyarakat, mungkin 19% saja yang menjawab iya. Tetapi kalau ditanya apakah pemerintah memberikan anggaran yang terlalu kecil untuk penanganan masyarakat miskin, maka ini hasilnya bisa sangat besar, 63% gitu. Padahal maksud dari pertanyaan ini sama sebenarnya. Itu ya. Itu loaded question. Order of question juga bisa berbeda. Kalau kita tanya, would you say traffic contributes more or less to air pollution than industry? Jadi kalau ditanya trafficnya dulu, baru ditanya industri, maka resultnya itu kemungkinan traffic 45%, industri 27%. Tapi kalau dibalik, would you say industry contributes more or less to air pollution than traffic? Maka bisa jadi industri yang nilainya lebih besar dibandingkan traffic. Jadi urutan pertanyaan itu sangat mempengaruhi juga hasil interview kita. Unrespond itu adalah ketika responden tidak menjawab, ya, ada beberapa hal alasan mereka tidak bisa menjawab karena menjadi terganggu atau mereka ada hal yang mereka tidak ingin orang lain tahu, seperti itu. Nah, intinya mereka tidak bisa memberikan jawaban. Nah, ini bisa mempengaruhi hasil, gitu ya, ketika seseorang bisa tiba-tiba tidak mau diminta jawabannya, tidak mau diminta datanya. Contohnya adalah people with low incomes are less likely to report their incomes. Masyarakat yang pendapatannya rendah mungkin akan cenderung tidak mau menyampaikan atau memberitahu pendapatan bulanannya, seperti itu. Itu bisa menjadi mempengaruhi hasil statistik. Self-interest study ini yang sudah saya jelasin tadi. Contohnya adalah ketika kita punya kepentingan tertentu, bisa jadi nilai-nilai statistik itu kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Nah, ini yang tidak diharapkan. Seperti itu ya. Precise number. Nah, precise number, jadi number itu harus tepat gitu ya. Jangan sampai penggunaan number itu tidak pas dengan analisis yang ingin kita lakukan. Misalnya kita ingin melakukan analisis pendapatan masyarakat. Nah, untuk pendapatan masyarakat bisa kita menggunakan satuan ribuan. Misalkan 5.430.000 gitu ya, atau 9.211.000 misalkan gitu. Itu pendapatan bulanannya. Tetapi kalau kita menganalisis lab pembalap misalkan gitu, maka satuannya tidak bisa kita pakai satuan ribuan detik gitu, itu tidak useful buat mereka. Untuk pembalap, maka catatan yang harus kita gunakan itu adalah satuannya 3 angka di belakang koma gitu dalam satuan detik. Jadi hasilnya adalah 2,432 detik atau 2,911 detik gitu ya. Jadi tergantung tujuan kita
ingin menganalisis apa. Nah, itu precise number, itu konteksnya tergantung dari analisis yang ingin kita lakukan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya distortion. Nah, distortion ini adalah gangguan dari data gitu ya. Bisa muncul dari konteks datanya, bisa muncul dari sumber datanya, bisa muncul dari metode samplingnya atau dari konklusinya dengan tujuan deliberate, dengan tujuan yang disengaja gitu. Nah, ini juga bisa menjadi kesalahan dalam penggunaan statistik. Nah, sekarang kita masuk ke sampel nih, seperti yang tadi sudah saya katakan. Jadi di sini kita berbicara tentang sampel. Ada simple random sample, yaitu ketika setiap orang punya kemungkinan yang sama untuk terpilih. Tetapi sebelum masuk ke sampel, kita harus tahu dulu cara mengambil data. Cara mengambil data atau mengumpulkan data itu secara garis besar ada dua. Yang pertama itu adalah observational studies, dan yang kedua adalah eksperimen. Bedanya observational studies dengan eksperimen itu apa? Jadi dalam observational studies, kita mengobservasi data saja. Data itu sudah tersedia di luar, kita hanya mengumpulkan. Gitu ya. Kita tanya orang satu persatu seperti apa. Tapi kalau eksperimen, kita menciptakan data. Kita lakukan eksperimen. Misalkan tadi, sebelum diberi suplemen penambah daya ingat, nilainya berapa, kemudian kita eksperimen, diberi suplemen penambah daya ingat, hasil ujiannya berapa. Nah, itu kita menciptakan data, kita catat lagi hasilnya. Dan eksperimen ini bisa dilakukan berkali-kali gitu ya. Oke, jadi kita punya simple random sample di mana setiap individu dalam populasi atau unit dalam populasi punya kemungkinan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Nah, kalau kita punya probabilitas yang berbeda-beda, maka kita katakan itu adalah probability sample. Punya kemungkinan terpilih sesuai dengan peluangnya masing-masing atau probability-nya masing-masing. Nah, selain random sample, kita juga punya non-random sample. Non-random sampling, yaitu adalah salah satunya adalah systematic sampling. Systematic sampling ini kita melakukan secara sistematis. Misalkan setiap kelipatan 3, gitu ya. Misalkan saya memanggil mahasiswa setiap urutan 3, maka itu berarti itu saya melakukan sampel tidak secara acak. Gitu. Kemudian convenience. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini ada gambarnya. Ada orang lagi jalan-jalan dengan hewan peliharaannya. Kemudian dia ditanya oleh mungkin ini tetangga di apartemennya ya. Hey, do you believe in the death penalty? Jadi ditanya tentang hukuman mati. Apakah dia setuju atau tidak gitu. Ya mungkin orang yang sedang jalan-jalan dengan hewan peliharaannya ini bingung. Kenapa saya harus ditanya pertanyaan seperti itu gitu ya. Tetapi karena si cewek ini, si surveyornya ini ingin yang mudah saja untuk mendapatkan jawaban, dia bisa tanya ke orang-orang yang di dekatnya saja. Nah, ini convenience. Convenience bukan random sampling dan bisa menghasilkan hasil yang bias. Oke, selain convenience, ada lagi stratified sampling. Stratified sampling itu ketika kita membagi populasi menjadi beberapa strata atau beberapa grup atau subgrup gitu ya, yang memiliki kesamaan karakteristik. Kemudian dari masing-masing strata atau masing-masing subgrup ini kita ambil sampelnya. Contohnya kita punya di sini ada gambarnya woman and man, masing-masing woman kita ambil 3 sampel, man kita ambil 3 sampel. Atau contohnya tadi kalau masih Afghanistan kita bagi dulu subgrupnya menjadi apa? Misalkan jurusan akuntansi, manajemen keuangan, pajak dan juga bea cukai. Nah, masing-masing kita ambil beberapa sampel gitu. Nah, itu makanya kita melakukan stratified random sampling. Randomnya di mana? Randomnya dari sisi kita mengambil acak di setiap subgrupnya. Kita mengambil secara acak di setiap jurusan gitu.
Nah, selain itu ada cluster. Oke, coba sekarang saya ingin kalian lihat bedanya cluster ini dengan stratified apa? Ada yang bisa jawab? Izin Pak, kalau cluster itu dia Ya. bisa jadi di kan itu daerah kan Pak. Bisa jadi di daerah itu terdiri atas beberapa kategori Pak. Bisa jadi itu kalau dia jadi stand tadi bisa jadi di suatu daerah itu misal nomor 5 itu ada akunnya ada beberapa, BC-nya ada berapa, lalu kita ambil ini bisa hasilnya bisa acak gitu Pak. Beda sama yang stratified tadi dia kan udah per kategori gitu Pak. Oke, saya belum nangkap nih bedanya di mananya ya? Maksud saya bedanya itu kalau misalnya cluster itu dia saya nomor 5 gitu kan Pak. Nah, bisa jadi yaitu kalau yang untuk stand tadi di nomor 5 itu dia ada akun, ada BC, ada pajak di situ. Tapi kalau yang stratified tadi yang nomor 5 itu kalau misalnya akun ya akun semua di situ Pak. Oh gitu, oke. Jadi cara mengelompokkannya yang berbeda gitu ya, Pak, yang menurut saya saya. pahami. Oke, makasih Ihsan. Selanjutnya ada lagi nggak yang mau menjawab? Saya Pak, Ya, gimana Lydia? kalau menurut saya stratified itu kita itu kayak dibagi kelompok-kelompok dulu. Nah, setiap kelompok ini akan diambil sampelnya. Sementara kalau yang cluster kita bagiin jadi beberapa kelompok, tapi kita nggak ngambil dari semua kelompok itu, kita hanya memilih beberapa dari kelompok tersebut. Gitu Pak. Oke. Kemudian kalau gitu randomnya dari sisi yang mana nih? Kalau untuk cluster, proses randomnya di mana proses? Dari pemilihan kelompoknya Pak, kan tadi dibagiin jadi misalnya dibagi jadi 10 kelompok, tapi kita memilih secara random itu 3 kelompok. Sementara kalau yang stratified tadi, kita bagi 10 kelompok, kita randomnya di tiap 10 kelompok tersebut. Oke, ya. Oke, ini sudah cukup baik yang Lydia coba tafsirkan gitu ya. Yang coba Lydia pahami, saya tambahkan lagi. Jadi ini contohnya kalau cluster itu adalah ini contoh ada 32 negara bagian gitu. Atau kalau kalian bisa bayangkan juga provinsi kita punya sekitar 34 provinsi gitu ya. Nah, dari 32 negara bagian atau 34 provinsi ini kita ambil beberapa provinsi saja atau beberapa negara bagian saja. Nah, di sini contohnya hanya diambil 3 negara bagian. Dari 32 hanya diambil 3 negara bagian saja. Proses acaknya adalah di sini kita mulai dari negara bagian 1 sampai negara bagian 32 punya kemungkinan yang sama untuk terpilih sebenarnya. Tapi pada akhirnya yang terpilih adalah 5, 16, 28. Bisa saja sebenarnya yang terpilih adalah 11, 12, 23 atau 6, 13 dan juga 18 gitu. Bisa apapun gitu ya. Tapi di sini terpilih 5, 16 dan 28. Nah, bedanya cluster dengan stratified, cluster hanya mengambil beberapa kelompok saja. Kalau stratified semua kelompok diambil ya. Nah, tetapi di cluster kelompok yang terpilih ini diambil semua anggota yang masuk di dalam negara bagian tersebut. Jadi semua responden di dalam negara bagian 5, 16 dan 28 ini akan diambil sebagai sampel begitu. Jadi ini tidak diambil sampel lagi, tidak diambil sebagian lagi. Jadi diambil semuanya dari masing-masing negara bagian 5, 16 dan 28 ini. Gitu ya. Jadi itu cluster. Nah, penerapannya sebenarnya gimana sih kalau di dalam dunia nyata? Nah, kalau kalian pernah lihat quick count, nah quick count tentunya tidak hanya cluster sampling saja atau stratified sampling saja, tetapi dia sudah mengkombinasikan cluster dan stratified. Jadi seperti stratified cluster random sampling seperti itu. Jadi dia menstratifikasi dulu, misalkan stratifikasinya gimana? Provinsi ada 34. Dia coba cover semua. Maka itu stratifikasi.
34 provinsi diambil semua. Nah, kemudian bagaimana di setiap provinsi itu kan ada banyak TPS ya. Nah, di banyak TPS itu kita tidak ambil semua TPS, tetapi hanya sebagian TPS saja. Misalkan di setiap provinsi kita ambil dari masing-masing ribuan TPS tadi, kita ambil hanya 10 TPS. Maka itu adalah klasterisasinya. Kita ambil hanya 10 masing-masing. Nah, tetapi di 10 itu kita ambil semua hasil pilihan masyarakat di 10 TPS itu. Jadi itu semuanya kita ambil, tidak kita sampel lagi. Ya, jadi kita tidak sampel lagi. Nah, itu namanya multi-stage sampling. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini kita sudah belajar random, systematic, convenience, stratified, cluster, dan multi-stage sampling. Oke, sampai sini paham semua ya? Ya, ini sebenarnya masih ada sekitar 10 slide lagi. Cuman ya sebenarnya sepertinya kalian bisa pelajari ini karena ini belum terlalu complicated gitu ya. Nah, ini tolong kalian pelajari lebih lanjut. Karena waktunya sudah habis ya, sudah sampai jam 1. Nah, kemudian saya sudah berikan tugas mingguan buat kalian. Ada di GCR, tolong dicek GCR kalian. Nah, itu tolong kalian lakukan, tolong dilihat deadline-nya kapan, gitu ya. Kemudian, tolong juga siap-siap untuk pertemuan minggu depan dipersiapkan, sehingga saya ya seperti ini, habis waktu untuk ini, khawatirnya banyak pertanyaan yang belum kalian sempat tanyakan ke saya gitu ya. Jadi waktunya habis hanya untuk mendengarkan saya berbicara, sementara mungkin ini belum terlalu optimal gitu. Gitu ya dari saya ya. Oke, sampai sini. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait judgment sampling dengan expert sampling. Itu yang saya pahami itu berdasarkan sama-sama berdasarkan pendapat atau kriteria dari ahli dan peneliti itu sendiri, Pak. Jadi apa perbedaannya, Pak? Ya, sebenarnya itu sama ya. Saya bisa katakan itu judgment sampling atau sebenarnya kalau judgment sampling itu lebih kepada purposive sampling. Jadi kita mensampel karena kita tahu orang-orang ini bisa menjawab, gitu ya. Sebenarnya juga, tetapi nggak harus expertise. Berbeda dengan expertise. Kalau expertise, sebenarnya penggunaan expertise itu lebih ditekankan kepada interview sih kalau yang saya pahami. Karena di expertise dia itu ahli kan, artinya ahli itu maka kita ingin bertanya banyak gitu kepada mereka. Nah, konteksnya ini lebih sangat deeping the information gitu ya, digging information deeply gitu ya untuk yang expertise. Tetapi kalau judgment sampling itu kita tahu siapa yang ingin kita pilih jadi dari sisi surveyornya, dari sisi analisnya yang tahu. Judgment itu pilihan dari si peneliti. Tetapi kalau expertise itu orang yang diteliti, dia expert gitu. Baik, Nah, Pak, kedua-duanya terima ini kasih. non-random sampling. Ya, dua-duanya ini non-random sampling gitu. Berarti nanti hasilnya bisa bias gitu ya, Pak? Oke, jadi non-random sampling itu tidak berarti buruk ya, tapi punya tujuan tertentu. Jadi gini, kalau untuk non-random sampling, berarti ketentuannya kita tidak menggunakan analisis statistik yang sifatnya pengujian hipotesis, tetapi lebih kepada yang sifatnya penelitian, karena memang yang harus ditanyakan itu adalah ekspertisnya gitu. Jadi penelitian ini sifatnya kualitatif. Nah, ini boleh-boleh saja. Memang seharusnya yang ditanya adalah ekspertis gitu. Gitu ya, Wi? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.
Ya, yang lain ada lagi yang mau bertanya nggak? Pak, izin tanya tentang tugasnya boleh? Oke, ya gimana? Ini kan cari data minimal memiliki 30 pengamatan. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Jadi kan kalian punya misalkan gini, 30 ya. Nah, kalau misalkan kalian punya data provinsi nih, ada 34, maka itu udah cukup. Gitu ya, 34 provinsi. Nah, dari data provinsi itu kalian punya data apa saja, misalkan PDRB-nya, terus jumlah pendapatan per kapitanya, kemudian apalagi ya, jumlah misalkan kekayaan alamnya gitu ya, ada berapa, misalkan bisa dikuantifisir menjadi satuan angka berapa gitu. Nah, itu adalah 3 variabel. Gitu. Jadi bukan berarti kalian cari data satu-satu ya, misalkan data, ini ada 30 mahasiswa punya data nilai, kemudian data provinsi ada 34, kemudian satu lagi data tentang tingkat inflasi selama 30 tahun misalkan gitu. Nah, nggak seperti itu. Atau di 30 negara, nggak seperti itu gitu ya. Jadi data, ya data yang punya 3 variabel gitu ya. Bisa dipahami nggak? Iya, bisa, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Ya, yang lain ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, ini karena sudah lewat 7 menit gitu ya. Saya cukupkan dulu, jadi saya ingatkan kembali saja sedikit. Tolong kalian pelajari untuk materi, mungkin masih ada sisa tadi sedikit ya, boleh kalian pelajari lagi. Kemudian untuk materi berikutnya tolong kalian pelajari dulu. Saya inginnya kita lebih diskusi saja gitu. Kalau ada yang pernah belajar makro kemarin ya kurang lebih seperti itu, tetapi kita modelnya online gitu ya. Dan kita akan lebih banyak membahas contoh-contoh soal, itu akan lebih asik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya tolong kerjakan juga tugas mingguan yang sudah saya share untuk minggu ini. Ya, itu aja dari saya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya cukupkan. Sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama Telis ya.